dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama yang paling utama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Rabbul Ghafur Allah Azza wa Jalla karena sampai hari ini, pagi ini Allah masih berkenan selalu memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, antaranya nikmat sehat walafiat dan panjang umur, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itulah kita bisa hadir di sini, bisa melangkahkan kaki dari rumah, melenggarkan tangan tentunya untuk menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita Allah catat sebagai pahala. Amin. Amin. Salawat juga beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi dan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, insyaallah. Mudah-mudahan kepada kita semuanya yang selalu berusaha dan berupaya untuk melakukan atau melaksanakan perintahnya dan menjadi apa yang dilarang. Semoga dalam barang nanti kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Al-Iman Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk taklim kita pada pagi ini. Bagiku, insyaallah pada hari ini bagiku akan dibawakan oleh Bapak Haji Herudin dengan versi khutbah. Mari kita simak apa yang dibawakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallima ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam dan nikmat umur panjang. Selawat seiring salam tentu selalu tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih menentukan hati kita. Allah masih memudahkan urusan kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat Jumat kita hari ini adalah salat Jumat yang terbaik dari sekian banyak salat Jumat yang telah kita tunaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju tempat ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sesampainya kita di rumah nanti ada perubahan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, yaitu perubahan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ini berwasiat terutama pada diri khatib pribadi, khususnya jemaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa benar-benar takwa dalam arti menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi apapun dengan memperbanyak zikir dan doa. Takwa benar-benar takwa dalam arti melaksanakan perintahnya Allah dan menghentikan segala larang-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah benar-benar takwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, khatib akan mengetengahkan sebuah tema yang berbunyi 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih dari seorang sahabat Abdullah ibnu Hinsan bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Baginda Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya atau lebih dikenal salat adalah awal waktu. Apalagi ya Rasul?
kata sang sahabat. Birrul walidain, memuliakan orang tua. Apalagi Rasul, fi jihadu sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis baginda Rasulullah SAW yang paling utama yaitu adalah salat. Jadi hadis yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salat, urutan yang pertama. Kenapa salat? Karena salatlah yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan yaumul akhir nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua bagi umat Islam, wajib untuk melaksanakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan salat di urutan pertama. Menurut para ulama, salat di awal waktu adalah ketika azan dikumandangkan, masa segeralah untuk mengambil air wudhu, berangkat ke masjid atau mushola untuk melaksanakan salat berjamaah. Salat tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Birrul walidain, amalan yang kedua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain adalah memuliakan kedua orang tua kita, baik dia masih hidup ataupun dia sudah tiada. Ketika dia masih hidup, seorang anak harus memuliakan orang tuanya, harus berbakti kepada kedua orang tuanya, harus menyayangi kedua orang tuanya. Apabila dia sudah meninggal dunia, anak wajib untuk mendoakannya. Seorang anak harus menyantuni orang tuanya dan memuliakan orang tuanya, baik dengan perkataannya atau dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Janganlah kamu menyembah selain dari Dia, dan hendaklah kamu memuliakan kedua orang tuamu. Tapi tidak sedikit di akhir zaman, bila anak telah menikah, dia selalu memprioritaskan istrinya daripada kemuliaan orang tuanya. Dia selalu mengutamakan nafsunya daripada kebahagiaan kedua orang tuanya. Demi Allah, bagaimanapun banyak harta yang engkau kumpulkan,
Bagaimanapun tinggi pangkat yang engkau miliki, itu adalah suatu pertanda kehancuran bagi dirimu. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala urutan yang ketiganya adalah berjihad di jalan Allah. Jihad di sini dengan arti bukan untuk mengadu fisik atau berperang antara umat Islam dengan non-Islam. Namun sesungguhnya jihad di sini adalah untuk menyebarkan kebaikan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Itulah yang dimaksud dengan jihad di saat ini. Bukan untuk mengadu fisik, bukan untuk berperang melawan non-Islam untuk menegakkan agama Islam, tetapi menyebarkan kebaikan, membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, membantu sesama, meringankan beban apabila ada saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Wa qalu qawlan fastaghfirul azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru wa la ilaha illa dzikrullahi akbar. Terima kasih Pak Jairuddin telah memberikan
ini hadis ayat juga Allah dari surat Sajdah ayat 12 itu sholat orang meninggal dunia pengen dikembalikan lagi ke dunia, pengen apa? Enggak pengen sholat, justru pengen sedekah. Nah ini suatu amalan untuk kita juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali. Silakan Pak Firdaus Pak. Ya. Yang tadi itu mau silakan. Pak Ali, silakan Pak Ali. Mau Pak Ali. Baik, Pak Armani, Anda ingin tentang baik, terus Pak Korbi ini bisa bagi nomor Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara keseluruhan atau isi ya, alhamdulillah tujuannya tersampaikan. Artinya 3 amalan yang paling utama tersampaikan. Namun ada beberapa, karena saya paham, agak sedikit paham artinya di kata-kata mungkin bacaan yang perlu diperhatikan banyak sekali, terutama yang jelas pada saat penyebutan kata Abdullah. Artinya Abdullah itu Allahnya harusnya bahasanya tauhid, karena di situ lam jalalah. Dan sebelum kata Allah itu berharokat dhammah, jadi bukan Abdullah, karena kebiasaan kita menggunakan kata Abdullah sebenarnya Abdullah gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua itu kata birrul walidain itu menggunakan tasdid, birrul walidain. Mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abdullah biasa kita sering bilang Abdullah karena banyak di Abdullah itu lebih banyak namanya ya. Jadi sebenarnya kan itu Abdullah yang kedua tadi birrul walidain, jadi ada tasdid juga birrul walidain. Terus oke, terima kasih Pak. Karena insyaallah sudah bagus, sudah isi ya, isinya berbentuk poin 3 poin penting ya. Jadi tadi salah di Sayyidina. Ya kan dulu Pak Jatim Hasan. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Saya ingin menjelaskan yang dimaksud pertanyaan Pak Ali, bahwa di dalam hadis amalan utama adalah ya tadi nggak motor nggak ikutin. Kedua berbakti atau orang tua. Ketiga jihad di sabilillah. Terus Pak Ali bilang di dalam As-Sajdah ayat 12 begini, itu orang-orang yang berdosa itu ingin hidup lagi untuk bersedekah, beramal soleh. Antara hadis dengan ayat mungkin bisa dijelaskan kenapa kok ada berbeda. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah kenapa dari dalam hadis yang pertama adalah sholat, pertama adalah Al-Quran sudah tidak ketika orang meninggal kayak balik ke dunia ingin bersedekah. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya mohon kepada Al-Mukarram kita ketua DKM kita pakai bangga. Silakan.
seperti tadi bilang fi jihadi sabilillah kan. Jihad. Iya. Fi jihadi sabilillah. Terus ayu amalin ahabba ilallah salatu dua tiga. Sebenarnya di awal waktu kan ada awalnya. Karena sehingga perbedaan di maknanya itu tepat pada waktu dan di awal waktu itu beda. Tepat waktu itu jam 2 zuhur masih tepat waktu, tapi tidak di awal waktu. Sedangkan yang dimaksud hadis itu di awal waktu kan, di awal waktunya. Jam 1 masih tepat waktu, jam 2 masih tepat waktu salat zuhur, tapi tidak pada awal waktu. Sedangkan yang dimaksud hadis adalah di awal waktu, di awal waktunya, itu yang dicintai oleh Allah. Dan masih banyak hal-hal kecil tapi sebenarnya cuman penempatan waw, fi dan semacamnya itu masih kurang pas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memenuhi waktu tadi. Terus sekarang bentar Pak Ustaz, silakan untuk membangun titiknya, silakan. Ya, Pak Khairuddin, Pak Haji, coba di suasananya dalam hal penyampaian itu mungkin dirubah gitu ya. Karena sepertinya di khotbah ini Pak Khairun itu yang kita lihat selama ini dan juga hari ini juga sepertinya kaku terus gitu kan, nggak rileks, sehingga berpengaruh terhadap bacaan-bacaan itu berpengaruh. Jadi tartilnya itu sangat berpengaruh sekali gitu kan. Jadi nggak klop dengan apa yang diartikan dengan bacaan. Tadi itu seperti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Seharusnya ikhsana itu harus muncul karena disitulah gongnya di situ. Tapi ikhsana itu nggak keluar. Karena mungkin pilih-pilih adalah suasana yang mungkin pertama mungkin teks juga, itu tadi nggak rileks, padahal itu ayat-ayat keseharian sering kita baca, kemudian hadis-hadis juga. Lagi-lagi saya tekankan khotbah itu memang beda sekali auranya itu penampilan bacaan itu sangat beda gitu. Jadi ya saya nggak mau terlalu banyak. Coba Pak Khairudin itu sekali-sekali itu kajian gitu kan. Nah kajian itu biasanya itu lebih rileks, kita lebih rileks, jadi ada perpaduan begitu sehingga nanti itu bisa terlihat gitu. Oh ini apa namanya itu terkadang ada faktor pembiasaan gitu, pembiasaan dalam hal kalau bahasa Buya itu body language kita itu udah mulai tersosialisasi dengan gerak-gerik kita gitu. Makanya coba mungkin besok-besok nanti itu coba dari khotbah itu coba ke versi kajian. Nah, situ biasanya lebih rileks. Nah, dalam hal penyampaian lebih rileks. Kalau tadi itu betul-betul ya itu namanya bacaan-bacaan itu hampir terlihat itu kurang connect begitu. Baik dalam hadis maupun Quran. Kemudian di akhir-akhir tadi bacaan khotbah itu juga lagi-lagi ya itu tadi tartilnya itu kurang sehingga menyebabkan suasananya kita itu pergerakan itu juga nggak rileks begitu. Jadi saya anjurkan aja besok-besok itu coba dites aja gitu kan, dites aja, coba ambil versi kajian. Nah biasanya itu versi kajian itu kan kita lebih rileks. Sebenarnya kajian itu lebih mudah dibanding dalam hal khotbah, karena khotbah itu adalah rukun. Nah, baik dalam hal yang penting rukunnya itu bacaan-bacaan ayat itu dan hadis itu rukunnya sebenarnya. Kalau Indonesia itu nggak apa-apa, kita mungkin tertati-tati nggak apa-apa. Tapi kalau udah bacaan ayat maupun hadis itu betul-betul harus jelas di situ, karena itu menjadi satu tolak ukur. Jadi sekali lagi dari apa yang memang ditampilkan
dianjurkan ya perlu memang harus lebih rileks saja begitu, lebih rileks, kemudian bacaannya itu ya lebih terjaga begitu, sehingga itu akan memberikan daya dorong, daya kuat daya semangat begitu kan, untuk kita lebih enteng lagi begitu. Karena tadi saya lihat ada tes bacaan, tapi kayak nggak terlalu begitu. Jadi apa? Ketika kita menyampaikan tentang cerita kayak seperti kisah dalam hal untuk dalam waktu yang afdal dalam sholat. Nah itu ketika menyampaikan memperkuat dengan hadis maupun Quran itu enak, bahwa dalam hadis Rasulullah sholat yang tepat waktu sholat yang amalan yang terbaik itu adalah tepat pada waktunya. Nah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran tadi itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah itu tapi penyampaian itu betul dengan bungkusan yang apik begitu. Nah, hadis juga seperti tadi hadis itu terungkap. Jadi memang ini betul-betul kita ya, bukan hanya kita juga dalam hal menyampaikan kisah itu betul-betul kesahihan hadis itu juga harus betul-betul kita jaga, karena itu sangat menentukan. Ketika nanti dicek and recheck itu ternyata ini hanya kisah biasa kan gitu. Tapi biasanya sih nggak terlalu. Tapi orang yang betul mampu dia lihat itu sepertinya ini hanya penyampaian sepotong. Nah, tapi dengan nggak apa-apa sih karena itu kisah. Tapi intinya adalah bacaan ayat maupun hadis itu harus betul-betul terbungkus dengan rapi begitu. Nah, jadi kalau kita memang bagus itu kalau ada sepotong kertas kita tulis ayat maupun hadis, tapi betul-betul ayat dan hadis itu ketika kita menyampaikan kisah ya ataupun fadilah tentang amal itu dia betul-betul langsung nyambung gitu. Tidak kayak seperti kita orang kaget gitu. Nah, kaget sehingga itu biasanya kurang lancar itu kan. Perjalanan dalam hati untuk menyampaikan risalah, menyampaikan khotbah ataupun kajian gitu kan. Itu saja ya. Jadi yang intinya adalah besok-besok itu coba versi kajian sehingga terlihat begitu lebih rileks gitu. Itu cukup saya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kurang rileksnya sehingga ada yang tidak terbawa dalam Al-Quran tadi. Qadar buka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, sampai situ doang gitu ya. Jadi tidak sangat ketinggalan dari belakang. Jadi itu pun perlu. Jadi ini mungkin supaya supaya ketika nanti di rumah nanti akan lebih lagi diperlancar dari kajian-kajian ini. Itu demikian Pak Ustaz ya. Ya. Proba ini. Ya. Kita dulu sehingga akan lihat di kajian sehingga kajian ketika dilibat lebih situ lagi. Baik Ustaz, terima kasih. Silakan ada lagi yang meningkatkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi tanggapan dari para jemaah, tentu sedikit bercerita lebih dulu. Semalam jam 10:30 saya merasa sakit di sini. Awalnya dari waktu maghrib semalam udah berasa. Kenapa? Saya minum tolak angin 2 biji masih tetap, udah sakit masih tetap. Bisa sampai bergerak sana sini. Akhirnya kami putuskanlah untuk pergi ke klinik tubuh sama ibunya semalam. Nah, jadi yang kunci pintu kebetulan anak istri udah gitu. Jadi kelihatan. Terus habis itu dokter kita bingung, katanya sakitnya apa, sakit seperti apa. Saya juga bingung juga bilangnya bagaimana sakit seperti apa. Saya nggak tahu juga yang betul sakit gitu. Dia nanya sakit apa, ya sakit di sini saya. Rasanya apa? Itu saya nggak tahu rasa apa, ini kita sakit gitu. Dia bingung. Katanya udah saya kasih obat ini aja dulu Pak ya, kalau nggak ini besok kita obat lagi. Ya, dokter aja bingung apalagi saya.
Ya, saya tanggapi dari Pak Fauzi pertama, yaitu tentang Abdullah. Itu nama seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berbicara kepada baginda Rasulullah SAW tentang amalan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijawab oleh baginda Rasul. Jadi itu nama seorang sahabat, bukan Al-Quran, bukan ini. Ya benar kalau namanya Abdullah itu memang ada Abdul, sudah jelas. Terus dari Pak Kiai, kalau awal waktu dengan tepat waktu itu berbeda, hampir sedikit, tinggal 15 menit lagi itu masih termasuk tepat waktu. Katakanlah itu zuhur, setengah seperempat menit lagi, 4 jam lagi untuk waktu masuk asar, dan masih ada zuhur. Tapi yang dimaksud awal waktu yang terbaik menurut baginda Rasulullah SAW itu apabila azan telah dikumandangkan, maka kita segera untuk menuju ke masjid, berwudu untuk menuju masjid dan musala untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, itu maksudnya awal waktu. Terus pertanyaan dari Pak Ali dan Pak Tekniko itu persamaan, kenapa itu tidak masuk? Kata seorang sahabat, setelah 3 pertanyaan ditanyakan kepada baginda Rasulullah, kalau Abdullah bin Mas'ud ini menanyakan lagi, akan dijawab lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Karena dirasa cukup. Yang 3 ini yang paling terbaik menurut sahabat Abdullah. Jadi itulah yang 3 yang disampaikan. Kalau Abdullah bin Mas'ud ini bertanya lagi, akan dijawab lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itu saja. Jadi seorang yang telah meninggal dunia itu, kenapa dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hidup walaupun hanya sedikit untuk mensedekahkan semua harta. Jadi itulah manfaat dari sedekah. Jadi sekecil apapun yang kita berikan akan terima lagi oleh kita nanti. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita ini akan kembali lagi ke kita, akan kita kembali lagi. Itu kalau yang dimaksud pada tadi berapa saja ya. Nah, jadi karena saya nggak bisa banyak semalam bergerak, sampai sekarang bergerak ini saya sakit perasaan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih semua banyak. Begitu juga pertanyaan dari guru kita itu Pak yang kata itu. Biasanya saya berusaha untuk menghafal baik ayat maupun hadis. Mungkin karena saya tidak melihat teksnya, mungkin boleh dikatakan itu mungkin makhrajnya, tajwidnya. Setelah saya analisa, setelah penilaian dari guru kita Pak Hadi, itu yang salah adalah tentang makhraj dan mat. Dan saya juga terus menggali kepada guru kita. Yang dimaksud dengan makhraj adalah semua hijaiyah yang ada dalam Al-Quran itu namanya makhraj. Jadi kita harus jelas-jelas di mana posisi salahnya tentang makhraj itu. Misalkan saat baca syah, kan baca kha, jelas. Tapi kalau nggak ada solusi, sampai kapanpun itu nggak ada bakalan. Mohon maaf. Begitu juga dengan mat. Mat adalah panjang pendek atau dengung atau tasdid. Itu jelas di mana. Seperti yang dibilang Pak Fauzi, Abdullah berbeda. Jadi kalau hanya kita menilai tapi tidak dijelaskan solusinya, jadi semuanya anak ini itu nggak akan paham. Jadi kita ke depan maunya seperti balik ini, di mana titik kesalahan itu coba kita
terjadi di situ. Biasanya saya membaca ayat atau hadis itu dengan hafalan-hafalan. Tapi kali ini saya berusaha melihat apa yang ditulis dalam Al-Quran tentang wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Tapi tetap salah. Tapi saya ingin, tentu saya kena kurang ilmunya. Tentu saya ingin tahu juga ke depannya. Udah saya lihat dalam Al-Quran seperti ini, saya baca seperti itu, tapi kita masih salah. Tentu karena saya sebagai manusia biasa tentu punya kesalahan. Orang mengundang salah itu pada orang sayang kita, bukan benci, bukan karena apa. Jadi tentu saya ingin menggali ilmu seperti apa yang benarnya, tentu saya butuh dalam kehidupan saya. Biasanya saya baca Al-Fatihah dikatakan katakanlah komatnya, makhrajnya, saya terima. Tapi sekarang saya baca Al-Quran itu, tapi kita mesti salah. Jadi karena kekurangan saya itu, tentu saya ke depannya tentu ingin lebih. Orang bilang kita salah itu bukan orang benci. Orang ingin kita itu mendapatkan ilmu tentu, iya. Dan saya mohon maaf, mungkin semalam tidak banyak melihat buku karena itu sampai sekarang masih ya, alhamdulillah masih bisa ketawa seperti ini, masih bisa bicara seperti ini. Dengan berkat doa kita bersama, masih tutup lah, insyaallah ta'ala. Ini itu saja yang bisa disampaikan. Kalau banyak kering, maafin dulu. Itu aja cerita saya. Oke, terima kasih. Saya garis bawahi lagi tadi pernyataan ataupun kritik membangun tentunya. Tadi bukan menyalahkan, cuman kalimat dari itu kurang insana, kurang nuang gitu Pak. Jadi itu kan satu paket. Jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat waqada ka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Bapak sampai situ, jadi kurang insana. Jadi itu permasalahannya, kurang itu. Bapak itu tadi kurang itu dari beliau. Nah, mudah-mudahan tadi cerita sakit apa? Kenapa Pak nggak didiagnosa nggak? Nggak didiagnosa. Sakit apa? Udah diperiksa nggak? Udah. Dokter juga nggak tahu sakit apa namanya. Saya juga nggak bisa jelasin namanya apa. Alhamdulillah Pak, malam tadi sakit, sekarang bisa tampil barokallah. Tapi Bapak alhamdulillah masih diberi kesehatan, insyaallah. Mudah-mudahan sehat seluruhnya Pak. Kita doakan ya Pak ya. Saya nggak mau merepotin Pak Fauzi sebetulnya. Semalam saya pengen kata ibunya, udah teleponnya Pak Fauzi bagaimana bagusnya. Yang nggak enak masa jam segini merepotin Pak Fauzi, dia nggak ada orang atau dia ada orang. Ya udah, ambil aja dengan bismillah. Dan Pak Ustaz Kadri Bali dengan bismillah semuanya nih. Siap, baiklah. Insyaallah semua itu lancar insyaallah. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mari kita tutup ta'lim ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Ini udah berapa lu ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi.